Kaisar Naga Abadi Chapter 1341 Bahasa Indonesia 1341 Jiuyang dan Di. Semua ahli saling berhadapan, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Di, kamu dan aku akan bertarung. Bus, sesosok muncul di depan Luming dan menghadapi Di. Itu adalah Mahaguru dari 9 matahari, Xia Jiuyang. Seluruh tubuh Xia Jiuyang bermandikan api. Dia terbakar seperti matahari. Xia Jiuyang, apakah kamu ingin bertarung denganku? Hehe, meskipun kamu telah mencapai ranah bela diri kerajaan, kamu masih jauh dari mampu melawanku. Di tersenyum acuh tak acuh. Di, saat kamu membunuhku, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Saya telah membayar Anda kembali, tetapi Anda belum membayar saya kembali. Kita harus bertarung. Jika kita tidak bertarung hari ini, kita tidak akan punya peluang di masa depan. Kata Xia Jiuyang, tidak ada lagi peluang di masa depan. Xia Jiuyang, kamu tahu batasanmu sendiri. Kamu tahu bahwa kamu akan mati hari ini. Di mencibir. Xia Jiuyang menggelengkan kepalanya, maksudku adalah kaulah yang akan mati hari ini. Itu sebabnya kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung di masa depan. Dia berkata, akulah yang akan mati. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Xia Jiuyang, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Di tertawa dan melangkah maju. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan pedang emas Qi bahkan lebih kuat. Luming tidak menghentikannya. Dia tahu ada simpul di hati Xia Jiuyang, yaitu Di. Dia dan Di harus bertarung, tidak peduli mereka menang atau kalah. Jika tidak, simpul di dalam hati Xia Jiuyang tidak akan putus, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya. Tuan, ambil menaranya. Yan Kuang melambaikan tangannya, dan menara roh kaisar terbang menuju Xia Jiuyang. Xia Jiuyang mengangkat tangannya dan memegang menara roh kaisar di tangannya. Menara roh kaisar bergetar sedikit, seolah beresonansi dengan Xia Jiuyang. Lingkaran wilayah berkembang dan digabungkan dengan Xia Jiuyang. Menara roh kaisar adalah senjata roh kaisar dengan atribut api. Xia Jiuyang telah membangkitkan garis keturunan 9 Yang. Sekarang dia telah menembus ke tingkat kaisar dan mengolah tubuh Dewa 9 Yang, seluruh tubuhnya ditutupi oleh api Dewa Matahari. Begitu menara roh kaisar berada di tangan Xia Jiuyang, menara itu terhubung dengan pikirannya dan dikendalikan olehnya. Tentu saja, ini karena Yan Kuangtu tidak bisa mengendalikannya. Bagaimanapun, menara roh kaisar disempurnakan oleh Yan Kuangtu terlebih dahulu. Jika Yan Kuangtu sengaja mengendalikannya, Xia Jiuyang tidak akan bisa menggunakannya. Xia Jiuyang, jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata spiritual kaisar yang lain? Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Membunuh. Di berteriak dengan dingin. Telapak tangannya seperti pedang. Dia menyerang, dan cahaya pedang emas menebas ke arah Xia Jiuyang. 9 tinju Dewa Yang, nyala api yang lebih mengejutkan keluar dari tubuh Xia Jiuyang, seolah-olah matahari sedang terbakar. Ledakan, ledakan, ledakan. Xia Jiuyang memukul 9 kali berturut-turut. 9 kekuatan tinju, seperti 9 matahari, melesat ke arah Di. Cahaya pedang emas menebas, dan 9 kekuatan tinju seperti matahari hancur satu persatu. Bus, menara roh kaisar berguncang dan membesar hingga seukuran gunung, menimpa Di. Ledakan, pedang Qi Di menghantam menara roh kaisar dan roboh. Lagi, Xia Jiuyang meraung. Wilayahnya menyebar dan menyatu dengan wilayah menara roh kaisar. Kekuatan menara roh kaisar bahkan lebih kuat daripada saat berada di tangan Yan Kuangtu. Benda itu kembali menghantam Di. Pedang kaisar, mata Di dingin, dan pedangnya Qi bersiul. Pedang emas Qi, seperti pedang kaisar, dilepaskan. Itu dipenuhi dengan keagungan tertinggi, seolah-olah setiap orang harus berlutut. Kekuatan pedang ini sangat mengejutkan. Di mulai menunjukkan kekuatannya di puncak alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Dentang, pedang itu menghantam menara roh kaisar. Menara roh kaisar bergetar hebat dan terlempar oleh cahaya pedang. Tubuh Xia Jiuyang juga gemetar, dan dia mundur 9 langkah. Bagaimanapun, budidaya Xia Jiuyang hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat pertama, dan dia baru saja menerobos. Dia jauh dari level Di.
Bahkan dengan senjata spiritual raja, dia bukanlah tandingannya. Pedang Kaisar, hancurkan dunia. Pedang Qi melonjak ke langit dan menebas Xia Jiuyang lagi. Xia Jiuyang terus memblokir dengan menara roh Kaisar. Dentang, pedang Qi menghantam menara roh Kaisar, yang berguncang lebih keras dan terlempar. Pedang ini akan membunuhmu. Suara dingin Di Yi terdengar. Dia mengayunkan pedangnya ke kepala Xia Jiuyang. Menguasai. Yan Kuangtu menjadi pucat karena ketakutan. Mata Lu Ming serius, tapi dia tidak membantu. Saat pedang Qi Di Yi hendak mengenai Xia Jiuyang, sebuah batu terbang keluar dari antara alis Xia Jiuyang. Begitu batu itu terbang, aura Xia Jiuyang melonjak. Dia melontarkan pukulan dan mengenai cahaya pedang Di Yi. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, cahaya pedang hancur. Itu adalah batu matahari surgawi. Itu benar-benar batu matahari surgawi. Banyak penguasa menatap batu di antara alis Xia Jiuyang dan berseru kaget. Bibir Lu Ming membentuk senyuman tipis. Ya, batu di antara alis Xia Jiuyang adalah batu matahari surgawi. Lu Ming telah memotongnya dari tambang kuno reruntuhan surgawi selama acara perjudian batu keluarga Mu di benua reruntuhan surgawi. Batu matahari surgawi dihasilkan dari inti matahari, dan menyatu dengan tubuh Xia Jiuyang. Lu Ming telah memberikan batu matahari surgawi kepada Xia Jiuyang ketika mereka keluar dari alam iblis jurang maut. Xia Jiuyang sangat terkejut. Dia ingin menolaknya karena itu terlalu berharga. Namun, Lu Ming mengatakan bahwa dia hanya akan menerimanya setelah pertempuran ini. Batu matahari surgawi memang sangat cocok dengan bentuk tubuh Xia Jiuyang. Xia Jiuyang menyempurnakannya sedikit dan menyatu sempurna dengannya. Begitu batu matahari surgawi muncul, budidaya Xia Jiuyang untuk sementara meroket dengan bantuan kekuatan batu matahari surgawi, mencapai alam kaisar bela diri tingkat kedua. Mata Di Yi bersinar dengan cahaya dingin. Seperti dua lampu pedang, dia menikam Xia Jiuyang. Jadi bagaimana jika kamu memiliki batu matahari surgawi? Kamu masih akan mati. Suara Di Yi terdengar, dan pedang Qi bersiul, bergegas menuju Xia Jiuyang. Xia Jiuyang mengendalikan menara roh kaisar dan menghancurkannya ke arah Di Yi. 9 tinju Dewa Yang. Xia Jiuyang meraung. Tubuhnya bersinar, dan kemudian 9 matahari muncul dari tubuhnya. Membunuh. Xia Jiuyang bergegas menuju Di Yi, tinjunya terus-menerus membombardir Di Yi. Ledakan. Ledakan. Langit mendidih saat mereka berdua memulai pertempuran hebat. Adegan ini sangat mengejutkan, dan untuk sementara waktu, tidak ada pemenang yang jelas. Astaga, dia terlalu kuat. Dengan kekuatan seperti itu, jika mendarat di tanah, ia akan mampu menembus bumi, kan? Di kota suci, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Kekuatan seorang ahli bela diri kerajaan sudah cukup menakutkan, belum lagi pertarungan setingkat Di Yi. Seluruh kota suci bersinar. Prasasti muncul di setiap sudut, membentuk layar terang. Kadang-kadang, Qi yang kuat akan jatuh dari atas, tetapi akan terhalang oleh layar cahaya. Jika tidak, seluruh kota suci akan hancur. Xia Jiuyang benar-benar bisa bertarung dengan kaisar bela diri Di Yi. Petik 2. Beberapa penguasa yang menyaksikannya mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan tempur Xia Jiuyang berada di luar imajinasi. Bahkan jika Xia Jiuyang memiliki senjata spiritual kaisar, budidayanya hanya pada tahap awal alam kaisar bela diri tingkat pertama. Seorang kaisar bela diri biasa tidak bisa bertarung melawan Di Yi meskipun dia mengendalikan senjata spiritual kaisar. Tapi Xia Jiuyang telah melakukannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1342 Bahasa Indonesia. 1342 Pertempuran Para Kaisar. Tubuh roh Xia Jiuyang sangat kuat. Itu bukan tubuh roh biasa. Ya, tubuh spiritual Xia Jiuyang adalah tubuh Dewa 9 yang langka. Ini bukan tubuh spiritual biasa. Beberapa kaisar sedang berdiskusi. Di langit, kaisar bela diri Di Yi dan Xia Jiuyang telah bertukar puluhan gerakan dalam sekejap mata. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Semakin banyak kaisar bela diri Di Yi bertarung, semakin dingin tatapan matanya, dan semakin kuat niat membunuhnya. Murid jahat, mati. Tiba-tiba, Di Yi meraung. Pedang tempur emas muncul di tangannya, dan pedang Qi tiba-tiba melonjak. Senjata spiritual kaisar. Murid Lu Ming tiba-tiba mengerut.
Pedang di tangan Di Yi tidak diragukan lagi merupakan senjata spiritual kaisar. Di Yi akhirnya mengeluarkan senjata spiritual rajanya. Yang mengejutkan Lu Ming adalah senjata spiritual kaisar di tangan Di Yi sangat mirip dengan yang diambil di Hong Cheng. Tampaknya itu adalah jenis senjata spiritual kaisar yang sama. Dentang, pedang Di Yi menghantam menara roh kerajaan dan menerbangkannya. Kemudian, pedang itu menebas ke arah Xia Jiuyang. Bagaimanapun, budidaya Xia Jiuyang jauh lebih rendah daripada budidaya Di Yi. Setelah Di Yi mengeluarkan senjata spiritual rajanya, dia sama sekali bukan tandingannya. Dia dikirim terbang dengan pedang dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terluka parah. Menguasai. Yan Kuangtu terkejut. Membunuh. Di Yi memegang pedang senjata spiritual kaisar di tangannya. Niat membunuhnya sedingin pisau saat dia menyerang Xia Jiuyang. Dia ingin mengambil nyawa Xia Jiuyang. Bus. Saat ini, Lu Ming bergegas keluar. Saat dia bergegas keluar, 9 aliran energi naga di tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, 9 garis keturunan naga dan garis keturunan ketiga muncul pada saat yang bersamaan. Lu Ming berubah menjadi 9 naga. Dia memutar tubuhnya dan menerkam Di Yi, mencakarnya. Cakar naga dipenuhi dengan niat kekacauan. Lu Ming hampir menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Lu Ming, jika kamu ingin menyelamatkannya, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Di Yi berteriak dengan dingin. Pedang tempurnya tidak berhenti dan menebas ke arah Lu Ming. Ledakan. Cakar naga Lu Ming meraih pedang tempur itu. Lu Ming bisa merasakan aura pedang yang menakutkan. Itu sangat tajam dan sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kehendak kekacauan dari cakar naga bergetar hebat dan akhirnya dibelah. Pedang Qi yang menakutkan menembus kehendak kekacauan dan mendarat di 9 naga. Bus. Tubuh besar 9 naga dikirim terbang ratusan mil jauhnya. Mereka berhenti, dan tubuh mereka dipenuhi bekas pedang. Di Yi mengendalikan senjata spiritual raja dan menggunakannya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya sungguh menakutkan. Lu Ming hampir tidak bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tubuhnya dengan garis keturunan 9 naga dipenuhi luka dan hampir roboh. Kekuatan garis keturunan beredar, dan luka di tubuh 9 naga dengan cepat sembuh. Lu Ming, sudah kubilang. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Mata Di Yi dingin. Dia memegang pedangnya dan terus menyerang Xia Jiuyang. Mengaum. 9 naga itu meraung dan ingin menyelamatkannya lagi. Bus. Seorang tetua berjubah merah muncul di depan Lu Ming dan menebaskan pedangnya ke arahnya. Aku lawanmu. Orang tua berjubah merah adalah ahli lain di puncak kerajaan bela diri LV2 di samping Di Yi. Langkah pertamanya sangat kuat. Jika kamu ingin menang dengan angka, bunuh. Di sisi lain, Kaisar Barbar, Kuluo, dan yang lainnya berteriak saat mereka menyerang tetua berjubah merah. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Membunuh. Kaisar Istana Langit Empyrean juga bergerak, menyerang Kaisar Barbar dan yang lainnya. Sial, ayo pergi dan bertarung. Bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran kacau pun terjadi. Kaisar Istana Langit Empyrean dan Dataran Utara mulai bertempur. Masing-masing dari mereka memilih lawan dan terbang ke langit, bertarung. Dentang, Xie Luan dan Di Hongcheng juga mulai bergerak. Cahaya pedang dan cahaya pedang hampir menghancurkan langit. Keduanya bertarung jauh di langit, sementara yang lain menjauh. Menyerang. Di sisi lain, kaisar dari keluarga Xie dan tentara surgawi penekan surga juga mulai bertarung. Jenderal tua dan Xie Changqiong terlibat dalam konfrontasi sengit. Adapun dalam 100 pertempuran kaisar bela diri, dia melawan kaisar bijak tua. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit di atas kota suci berada dalam kekacauan. Lusinan kaisar menyerang, dan aura penghancur mereka menyebar jutaan mil. Di kota suci, jika bukan karena perlindungan formasi prasasti yang tak ada habisnya, dan para kaisar yang terbang ke langit untuk bertarung, dengan sengaja menghindari kota suci itu sudah lama menjadi abu. Meski begitu, aura penghancurnya terlalu menakutkan. Itu membuat banyak orang di kota suci gemetar dan berlutut. Bahkan beberapa wajah seniman bela diri tertinggi menjadi pucat. Pertarungan seperti ini terlalu mengejutkan. Bahkan seniman bela diri agung pun tidak bisa ikut campur. Begitu mereka terlibat, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Yan Kuangtu, Xian Yanxing,
dan yang lainnya mendongak dengan ekspresi khawatir. Mereka ingin ikut campur, tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Mereka hanya bisa menonton. Makhluk tertinggi dari semua pihak tidak bergerak. Mereka hanya melihat ke atas ke langit. Mereka memahami bahwa pertempuran antara kaisar di langit adalah pertempuran yang akan menentukan situasi di benua hutan belantara surgawi. Kaisar manapun yang menang akan menjadi pemenangnya. Ledakan. Cakar naga dari 9 naga menyerang dan bertukar pukulan dengan lelaki tua berjubah merah itu. Mereka berimbang. Lu Ming, aku akan membunuh Xia Jiuyang dulu, lalu kamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Di Yi mencibir. Situasinya jelas. Kekuatan tempur puncak mereka memiliki keunggulan. Dia dan lelaki tua berjubah merah itu tidak terkalahkan. Di Yi maju selangkah dan menyerang Xia Jiuyang. Pertempuran sampai mati. Teriak Xia Jiuyang. Dia berniat melawan Di Yi dengan tubuhnya yang terluka. Tu Qian. Saat ini, Glabella Lu Ming bersinar. Sosok kekar muncul, memegang kapak perang besar, dan menebas Di Yi dan Kaisar bela diri. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pupil mata Di Yi mengecil. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xia Jiuyang. Dia mengayunkan pedangnya dan memukul kapak raksasa itu. Dentang. Tubuh Tu Qian dan Di Yi bergetar dan mereka mundur. Alam kerajaan bela diri puncak LV2. Senjata spiritual kaisar. Tidak, itu boneka. Lu Ming, bagaimana kamu bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Perasaan spiritual Di Yi menyapu Tu Qian dan dia meraung tak percaya. Lu Ming sebenarnya membawa boneka yang sangat kuat bersamanya. Tanpa sepatah kata pun, Tu Qian mengangkat kapak perangnya dan menyerang Di Yi. Dentang. Di Yi hanya bisa bertarung dengan Tu Qian. Tu Qian juga mengendalikan senjata spiritual kaisar dan tidak lebih lemah dari Di Yi. Kedua orang kuat itu terlibat dalam pertempuran sengit. Seluruh tubuh Xia Jiuyang dipenuhi api. Kekuatan batu matahari surgawi terus mengalir ke tubuhnya, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Sial, aku akan membunuhmu dulu. Tetua berjubah merah itu berteriak ketika pedang tempur emas muncul di tangannya. Itu adalah senjata spiritual kaisar, dan pedang ini hampir persis sama dengan yang ada di tangan Di Yi dan Di Hongcheng. Senjata spiritual kaisar semacam ini sepertinya tersedia dalam satu set. Lu Ming semakin yakin bahwa latar belakang Di Yi luar biasa. Asal-usul Di Yi selalu misterius. Sepertinya dia tiba-tiba muncul 10.000 tahun yang lalu. Siapa yang bisa kamu bunuh? Saat tetua berjubah merah mengeluarkan senjata spiritual kaisarnya dan hendak menyerang Lu Ming, sebuah suara yang jelas datang dari belakangnya. Pedang Qi yang menakutkan menebas sesepuh berjubah merah itu. Orang tua berjubah merah itu terkejut. Dia berbalik dengan cepat dan menebas dengan pedangnya, menyebarkan pedang Qi. Lu Ming. Mata lelaki tua berjubah merah itu menyipit dan ekspresinya berubah. Lu Ming juga berada di belakangnya. Tubuh kedua Lu Ming. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 1343 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. 1343 Kaisar Neraka Pertama. Orang tua, pertarungan kita baru saja dimulai. Suara Lu Ming keluar dari mulut 9 naga. Kemudian, kuali petir muncul dan membesar dengan cepat, menghantam tetua berjubah merah. Mengaum, 9 naga memutar tubuh mereka, dan niat kekacauan menyebar di udara. Mereka menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi, dan 9 cakar naga mereka mencakar tetua berjubah merah. Pada saat yang sama, Ming Lian pindah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan banyak prasasti muncul di udara. Lebih dari selusin formasi muncul pada saat bersamaan. Lebih dari 100 rantai raksasa terbentuk dan melilit sesepuh berjubah merah. Merusak.
Tetua berjubah merah itu menyerang dengan telapak tangannya dan membuat kuali petir itu terbang. Pada saat yang sama, dia menebas secara horizontal dengan pedang emasnya, memotong lebih dari 100 rantai. Tapi saat ini, 9 naga menyerang. 9 cakar naga diliputi cahaya kacau dan menghancurkan ruang. Penatua berjubah merah dikejutkan oleh kekuatan itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang ki bersiul dan tanda misterius muncul di tubuh Ming Lian, membentuk formasi pembunuhan yang menakutkan. Dalam sekejap, dia menembakkan 9 sinar pedang ki. Setiap sinar pedang ki sangat kuat, menyebabkan lelaki tua berjubah merah itu takut. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming memiliki kesadaran yang sama. Saat mereka bekerja sama, semuanya lancar. Murid tetua berjubah merah itu berkontraksi saat dia mengendalikan senjata spiritual kaisarnya untuk melepaskan puluhan pedang ki yang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun kekuatan senjata spiritual kaisar kuat, kekuatan lusinan pedang ki sangat berkurang setelah energinya tersebar. Ledakan. Cakar naga dari 9 naga ditebas, dan lebih dari selusin pedang ki dihancurkan. Di sisi lain, pedang ki yang ditebas oleh tubuh kedua juga bertabrakan dengan selusin pedang ki dan menghilang. Namun, begitu pedang ki menghilang, formasi lain muncul di langit. Kali ini, ada formasi menjebak dan menyerang. Cahaya pekat membanjiri sesepuh berjubah merah. Tetua berjubah merah hanya bisa melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Untuk sesaat, tetua berjubah merah itu benar-benar pasif. Kekuatan tempur tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming setara dengan puncak alam kerajaan bela diri tingkat kedua, yang setara dengan tetua berjubah merah. Namun, ketika badan utama dan badan sekunder bekerja sama, tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kombinasi keduanya, 1 dao bela diri dan dao prasasti lainnya, mulus. Segala macam teknik menjebak dan menyerang menimpa musuh seperti badai, membuat musuh tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Meskipun tetua berjubah merah mengendalikan senjata spiritual kaisar, dia tidak dapat melakukan serangan balik yang efektif saat ini. Di bawah serangan Lu Ming yang seperti badai, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan banyak penonton terkejut. Kedua Lu Ming telah bergabung untuk menekan ahli kerajaan bela diri puncak LV2 yang memiliki senjata spiritual kaisar. Di sisi lain, Tu Qian sama sekali mengabaikan nyawanya dan melancarkan serangan gila-gilaan, dengan tegas menjerat Di. Saat ini, cedera Xia Jiuyang hampir pulih. Dia bergabung dalam pertempuran dan menyerang Di bersama Tu Qian. Pertempuran telah memasuki keadaan yang mencemaskan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bus! Saat Lu Ming dan tetua berjubah merah terlibat dalam pertempuran sengit, suara samar yang menusuk udara terdengar di belakang Lu Ming. Kemudian, cahaya pedang hitam menerobos ruang dan tiba-tiba muncul di belakang 9 naga, menusuk mereka. Kali ini sangat mendadak. Saat cahaya pedang menusuk, hampir tidak ada fluktuasi, dan kecepatannya luar biasa. 9 naga ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Puff! Cahaya pedang hitam menembus tubuh 9 naga, dan pedang ki yang menakutkan melonjak secara sembarangan. Di saat yang sama, sosok berjubah hitam muncul. Orang ini kurus dan wajahnya pucat. Wajahnya dipenuhi keganasan. Mati, Lu Ming. Mati. Beraninya kau membunuh anakku, anak gelap. Mati. Pria itu meraung dengan ekspresi galak. Bang! Tubuh 9 naga roboh. Tapi sebelum pria berjubah hitam itu bisa merayakannya, sebuah prasasti batu muncul, dan aura yang bahkan lebih kuat dari 9 garis keturunan naga meledak. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Ledakan. Garis keturunan prasasti penekan penjara itu bergetar dan mengenai pria berjubah hitam itu. Pada saat kritis, pria berjubah hitam memblokirnya dengan pedang hitam di tangannya, tetapi tubuhnya masih terguncang dan dia terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah. Kaisar neraka pertama, kamu sedang mencari kematian. Suara pembunuh Lu Ming berasal dari garis keturunan prasasti penekan penjara. Pria berjubah hitam itu adalah kaisar dunia bawah pertama di dunia bawah selatan. Dia sangat kuat dan telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Namun, dia hanya berada pada fase awal alam bela diri kerajaan tingkat kedua dan tidak memiliki senjata spiritual kaisar. Lu Ming tidak mengambil hati. Bus! Pada saat ini,
lelaki tua berjubah merah itu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan menebas dengan pedangnya. Pedang Ki menebas bagian bawah penjara yang menekan garis keturunan prasasti. Ada sisa tubuh penjara yang menekan garis keturunan prasasti, yang tidak bisa dihancurkan. Dentang. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara bergetar. Dengan bantuan kekuatan lelaki tua berjubah merah, ia terbang jauh ke arah Kaisar Kematian Pertama. Kaisar Neraka Pertama terkejut dan ingin melarikan diri. Namun, sebuah formasi tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Ratusan rantai melilitnya. Ming Lian mulai bergerak. Buka! Kaisar Kematian Pertama berteriak ketika dia menebas dengan pedang hitam tipisnya, mencoba memutuskan rantainya. Namun, budidayanya jauh lebih rendah daripada tetua berjubah merah, dan dia tidak memiliki senjata spiritual kaisar. Dia hanya berhasil memutuskan beberapa rantai, dan lebih banyak rantai melilitnya. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara telah tiba. Itu dipenuhi dengan keinginan kacau dan akan menekan Kaisar Kematian Pertama. Dia berani diganggu. Tepat pada waktunya untuk menyingkirkannya. Membunuh. Di sisi lain, lelaki tua berjubah merah itu sangat gembira, dan matanya memancarkan cahaya yang ganas. Pedang Ki dari pedang tempur di tangannya melonjak dan dia menyerang tubuh kedua Ming Lian. Menurutnya, keputusan Lu Ming untuk membunuh Kaisar Kematian Pertama adalah tindakan bodoh. Dengan cara ini, dia bisa membunuh yang kedua terlebih dahulu. Selama dia membunuh satu, yang lainnya tidak akan menjadi ancaman. Cahaya pedang yang menakutkan menebas tubuh kedua. Namun, ekspresi sosok kedua tetap tenang. Dia mundur beberapa langkah, dan kemanapun dia lewat, sebuah formasi muncul. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Tetua berjubah merah menebas dengan pedang tempurnya. Seolah-olah dia sedang mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia membelah formasi besar dan menyerang mereka satu demi satu. Formasi pembunuhan di tubuh kedua bersinar lebih terang. Pedang Ki ditembakkan, tapi semuanya terbelah oleh pedang tempur tetua berjubah merah. Penatua berjubah merah mendekati sisi Lu Ming dengan cepat. Pada saat ini, gelabela klon Ming Lian menyala. Dua lampu pedang tiba-tiba muncul dan melesat ke arah tetua berjubah merah dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, teriakan burung Phoenix terdengar dari dua lampu pedang. Tidak baik, hati sesepuh berjubah merah bergetar. Kedua lampu pedang ini memberinya rasa bahaya, dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Pada saat kritis, dia tidak mau repot-repot mengejar Lu Ming. Dia mencabut pedang tempurnya untuk bertahan dan menebas kedua pedang itu. Dentang, dentang, percikan terbang ke segala arah saat kedua pancaran pedang itu dikirim terbang oleh tetua berjubah merah. Namun, lengannya juga sedikit mati rasa. Kekuatan yang sangat kuat. Ini, orang tua berjubah merah itu diam-diam terkejut. Ketika dia melihat tubuh sebenarnya dari dua lampu pedang, matanya sedikit menyipit. Itu adalah dua pedang kecil, kira-kira sepanjang telapak tangan, dan tampak seperti dua bulu. Teriakan samar burung Phoenix terdengar. Benar sekali, kedua pedang kecil ini terbuat dari bulu Phoenix. Kaisar Naga Abadi Chapter 1344 Bahasa Indonesia 1344 Bab 1344 Membalikkan keadaan. Saat itu, Lu Ming telah memperoleh 5 bulu Phoenix ketika dia pertama kali mengikuti kota kuno yang sunyi ke sebuah pulau di alam surga. Setelah itu, ketika klon Ming Lian memasuki alam rahasia rumah suci dan menerima warisan orang suci langit misterius, Lu Ming memberinya beberapa hal yang berkaitan dengan Dao Prasasti, termasuk sebagian besar bahan tempa. Selama bertahun-tahun, Ming Lian telah menyempurnakan 5 bulu Phoenix menjadi 5 pedang terbang dengan peningkatan budidayanya. Lu Ming menyebutnya pedang terbang bulu Phoenix. Pedang terbang Phoenix Feather sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Baru saja, dia menggunakan 2 pedang untuk memaksa lelaki tua berjubah merah itu membela diri. Di sisi lain, terdengar teriakan. Kaisar Kematian Pertama bukanlah tandingan Lu Ming. Di bawah penindasan garis keturunan prasasti penekan penjara, tubuh Kaisar Pertama yang mati retak dan darah muncrat. Ledakan. Prasasti penekan penjara ditekan untuk kedua kalinya. Tubuh Kaisar Pertama yang mati tercabik-cabik, dan roh rohaninya juga hancur berkeping-keping. Tubuh dan jiwanya hancur. Kaisar terkuat di dunia bawah selatan menjadi kaisar pertama yang terbunuh setelah pertempuran dimulai.
Orang yang membunuhnya adalah Lu Ming. Di kota suci, banyak seniman bela diri yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan nafas. Kaisar dunia bawah nomor satu di dunia bawah selatan. Di masa lalu, dia jelas merupakan sosok tak tertandingi yang bisa bergerak tanpa hambatan di dunia. Dengan hentakan kakinya, bukan hanya dunia bawah selatan, tapi seluruh benua hutan belantara dewa akan terguncang olehnya. Di masa lalu, sosok seperti itu seperti legenda, membebani hati para prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ia adalah sosok yang membuat semua orang gemetar ketakutan ketika disebutkan. Namun, sosok yang tiada taranya telah mati begitu saja. Dia telah dibunuh oleh ahli yang lebih kuat. Bus, setelah membunuh kaisar pertama yang mati, garis keturunan dari prasasti penekan penjara bergetar dan menekan tetua berjubah merah. Menjijikkan, orang tua berjubah merah itu meraung di dalam hatinya. Pedangnya dengan liar menebas tubuh kedua. Namun, tubuh keduanya mengembangkan dao prasasti dan memiliki banyak metode. Segala macam formasi muncul terus-menerus, ada yang menjebak musuh, ada yang mengganggu musuh, ada yang bertahan, ada yang menyerang, dan segala macam serangan. Pada saat yang sama, formasi pembunuhan tubuh kedua dan dua pedang terbang bulu Phoenix sangat kuat. Tetua berjubah merah tidak berani gegabah. Untuk sesaat, meskipun dia memaksa tubuh kedua mundur, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada tubuh kedua. Ledakan. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara telah tiba dan menekan lelaki tua berjubah merah itu. Di atasnya, kekacauan akan hancur dan kehampaan pun runtuh, membuat lelaki tua berjubah merah itu sulit bernapas. Dentang. Orang tua berjubah merah itu memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas garis keturunan prasasti penekan penjara. Garis keturunan prasasti penekan penjara bergetar dan terlempar. Namun, kekuatan mengerikan dari prasasti penekan penjara juga membuat ekspresi lelaki tua berjubah merah itu berubah. Seolah-olah dia telah dihantam oleh ratusan gunung, dan tubuhnya terpaksa mundur beberapa langkah. Di sisi lain, jenazah kedua juga telah tiba. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua pedang terbang Phoenix Feather itu sangat tajam dan secepat kilat. Mereka hampir tidak terlihat dengan mata telanjang saat mereka menikam tetua berjubah merah. Penatua berjubah merah menggunakan 120% energinya untuk memblokir mereka. Ruang berfluktuasi, dan tubuh kedua berjalan di udara, mendekati tetua berjubah merah selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, sejumlah besar muncul di kehampaan. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Hati lelaki tua berjubah merah itu bergetar. Matanya dipenuhi amarah dan dia merasa sangat sedih. Lu Ming terlalu sulit untuk dihadapi. Dalam hal kekuatan tempur, dia memiliki senjata spiritual kaisar dan jelas lebih kuat dari Lu Ming. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming bukanlah tandingannya. Dia akan ditindas atau bahkan dibunuh. Namun, ketika keduanya digunakan bersama-sama, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat dan mereka akan memiliki sarana yang tidak ada habisnya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur, dia tidak akan bisa menggunakannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berada dalam bahaya. Mati. Dia meraung dan meledak dengan vitalitas yang tulus. Dia dengan liar menebas dengan pedang tempur di tangannya. Cahaya pedang emas terus menebas ke segala arah, membentuk badai pedang ki yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Satu demi satu, formasi itu dipatahkan dan dihancurkan. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming mencibir dengan dingin. Mereka tidak menyerang. Sebaliknya, tubuh kedua mereka menuliskan susunan dan membombardir tetua berjubah merah. Mengontrol senjata kaisar adalah tugas yang sangat melelahkan, dan esensi sejatinya tidak akan bertahan lama di bawah serangan ganas tetua berjubah merah itu. Benar saja, sesaat kemudian, lelaki tua berjubah merah itu mulai terengah-engah karena esensi sejatinya telah terkuras habis. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku akan menemui Di Yi dulu. Kami akan bekerja sama dan bekerja sama. Situasinya akan jauh lebih baik. Tetua berjubah merah berpikir dalam hati. Dia menyadari bahwa dia akan menjadi terlalu pasif jika melawan Lu Ming sendirian. Dia tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika dia bekerja sama dengan yang lain, dia akan mampu membunuh Lu Ming dengan kecepatan kilat. Memikirkan hal ini, dia hendak bergegas menuju kaisar bela diri Di Yi. Pada saat ini,
Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming memiliki kilatan dingin di matanya. Ledakan. Prasasti penekan penjara yang telah diubah oleh tubuh utama Lu Ming bersinar terang. Itu sebesar gunung dan dikelilingi oleh konsepsi artistik yang kacau. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak ke garis keturunan ketiganya. Prasasti penekan penjara melepaskan seni surgawi penekan penjara dan melancarkan serangan kuat ke arah tetua berjubah merah. Pada saat yang sama, dia berteriak dan dua pedang terbang Phoenix Feather terbang menuju tetua berjubah merah. Sedangkan untuk tubuh kedua, pola di tubuhnya membentuk formasi pembunuhan yang mengerikan. Tubuh kedua adalah inti dari formasi pembunuhan, dan pedang Qi yang tak ada habisnya melonjak dan berkumpul menjadi satu. Tubuh kedua berubah menjadi seberkas pedang Qi dan menyerang tubuh kedua. Lu Ming melancarkan serangan terkuatnya pada tetua berjubah merah. Pedang Kaisar, hancurkan cakrawala. Penatua berjubah merah dengan liar mengedarkan esensi sejatinya dan menebasnya dua kali. Dua pedang Qi sebesar gunung menebas tubuh utama dan tubuh kedua. Dentang. Prasasti penjaga penjara bertabrakan dengan pedang Qi. Pedang Qi menghilang, dan prasasti penjaga penjara terbang keluar. Di sisi lain, itu adalah pertarungan pedang Qi. Pedang Qi bersiul dan melesat ke segala arah. Dua pedang terbang Phoenix Feather dan tubuh kedua juga diblokir. Namun, pada saat ini, 3 lampu pedang lagi ditembakkan dari gelabela tubuh kedua. Ada 3 pedang terbang Phoenix Feather lagi. 3 pedang terbang bulu Phoenix berada di luar dugaan tetua berjubah merah itu. Kedua serangan pedang tadi terjadi pada saat dia kelelahan dan membutuhkan waktu untuk mengatur napas. Namun, Lu Ming telah lama menghitung waktunya dan memahaminya dengan sempurna. Saat ini, dia melancarkan serangan fatal. Murid tetua berjubah merah dengan cepat berkontraksi saat dia meraung di dalam hatinya, tidak. Puff, puff. Puff! 3 pedang terbang bulu Phoenix menembus tubuh sesepuh berjubah merah itu. Satu dari gelabela, satu dari hatinya, dan satu lagi dari dantiannya. Ketiga tempat itu merupakan titik vital. Mata tetua berjubah merah itu membelalak tak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati dalam pertempuran ini, dibunuh oleh Lu Ming. Kemudian, mayat lelaki tua berjubah merah itu jatuh ke tanah. Kaisar puncak di alam bela diri kerajaan tingkat kedua dengan senjata spiritual Kaisar telah terbunuh. Kota suci sedang gempar. Ini adalah pertempuran yang dapat mengubah jalannya pertempuran. Istana surgawi surga Empyrean telah kehilangan ahli puncak dalam pertempuran. Siapa yang selanjutnya bisa menghentikan Lu Ming? Jauh di atas langit, pertarungan antar penguasa menjadi semakin intens. Ada juga korban jiwa di antara para kaisar. Beberapa penguasa terluka, bahkan ada penguasa yang tewas di tempat, darahnya berceceran ke langit. Pertempuran itu sangat tragis. Kaisar yang biasanya tinggi dan perkasa akan bermandikan darah dan dibunuh hari ini. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mati. Kaisar Naga Abadi Chapter 1345 Bahasa Indonesia 1345 Lu Ming, Dewa Perang 1. Namun, meskipun para kaisar sedang bertempur, mereka juga memperhatikan medan perang. Pada saat ini, ketika mereka melihat bahwa Lu Ming telah membunuh tetua berjubah merah, Kaisar Dataran Utara, dan tentara surgawi yang menekan surga, semangat mereka meningkat pesat dan mereka menyerang seperti pelangi. Di sisi lain, Istana Langit Empyrean adalah kebalikan dari klan Xie. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Seseorang berteriak. Seorang ahli kerajaan bela diri tingkat kedua dengan senjata spiritual Kaisar telah dibunuh oleh Lu Ming. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Apakah pertempuran ini akan berbalik karena Lu Ming? Ledakan. Di medan perang yang paling dekat dengan Lu Ming, Tu Qian, Xia Jiuyang, dan Kaisar bela diri Di Yi saling bertukar pukulan dan kedua belah pihak mundur. Bus! Bus! Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming menerobos kehampaan dan muncul di samping Kaisar bela diri Di Yi, membentuk serangan menjepit. Bergabunglah untuk mengepungku. Itu bagus. Kami akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, Kaisar bela diri Di Yi masih sangat kuat, dan matanya seperti pedang. Di Yi, aku tidak perlu mengeroyokmu untuk membunuhmu. Hari ini, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Kata Lu Ming, mengunci auranya pada Kaisar bela diri Di Yi. Senior Jiuyang, Tu Qian, bantulah yang lain. Serahkan Di Yi padaku. Suara Lu Ming terdengar. Ya,
Tu Qian mendengarkan instruksi Lu Ming. Dia akan melakukan apapun yang dikatakan Lu Ming. Dia mengangguk dan terbang untuk bergabung dengan kelompok pertempuran lainnya. Dengan ayunan kapak, seorang kaisar segera terbelah menjadi dua. Tidak baik, mari bergabung dan membentuk formasi pertempuran. Seorang kaisar meraung. Partisipasi Tu Qian tidak diragukan lagi telah merusak keseimbangan. Beberapa kaisar meraung, dan beberapa dari mereka berkumpul untuk membentuk medan perang dan bertahan dengan sekuat tenaga. Dengan cara ini, dia hampir tidak bisa menghadapi Tu Qian. Lu Ming, kata Xia Jiuyang. Dia sedikit mengkhawatirkan Lu Ming. Senior Jiuyang, tidak masalah. Di dan aku harus mengambil keputusan hari ini. Kata Lu Ming. Kalau begitu berhati-hatilah. Xia Jiuyang memperingatkan sebelum dia juga menyerang kaisar lainnya. Tim Lu Ming mulai unggul. Pada awalnya, mereka memiliki lebih sedikit kaisar di pihak mereka dan sedikit dirugikan. Namun, situasinya kini berbalik. Setelah Xia Jiuyang pergi, hanya kaisar bela diri Di Yi dan Lu Ming yang tersisa. Ledakan. Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan, niat membunuh mereka bergemuruh. Setelah bertahun-tahun, Lu Ming akhirnya berdiri di depan Di Yi dan melawannya. Sepanjang perjalanan, Lu Ming telah mengalami bahaya dan kesulitan yang tak ada habisnya. Dia akhirnya mencapai titik ini dan mencapai kekuatan tempurnya saat ini, yang cukup untuk bertarung dengan Di Yi. Karena esensi darah dari 9 naga, keduanya telah menjadi musuh, dan pasti akan terjadi pertempuran. Bus! Gelombang panas menyebar dari tulang belakang Lu Ming, dan cahaya merah darah merembes ke udara. Itu adalah gerakan abnormal dari 9 garis keturunan naga. Pada saat yang sama, cahaya merah darah menyebar dari tubuh kaisar bela diri Di Yi, dan raungan naga yang samar terdengar. 9 esensi darah naga. Hati Lu Ming tergerak. Melalui 9 garis keturunan naga, dia bisa merasakan 9 esensi darah naga di tubuh kaisar bela diri Di Yi. Tidak seperti Lu Ming, esensi darah 9 naga Di Yi belum terbangun. Sebaliknya, itu diintegrasikan ke dalam tubuh. Ketika Di Yi mendapatkan esensi darah 9 naga, dia sudah berada di alam kaisar bela diri. Dia tidak bisa menggunakannya untuk membangkitkan garis keturunannya. Dia hanya bisa menggunakannya untuk memurnikan. Membunuh. Di Yi tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia bangkit dan bergegas menuju Lu Ming. Bang, bang, bang. Tubuh kedua melangkah ke dalam kehampaan, dan formasi besar muncul satu demi satu. Segala jenis formasi menjebak dan menyerang memancarkan segala jenis cahaya dan meledak ke arah kaisar bela diri Di Yi. Pada saat yang sama, pedang Qi bersiul, dan 5 pedang terbang bulu Phoenix menusuk ke arah Di Yi. Garis keturunan dari prasasti penekan penjara, yang mengusung konsep kekacauan, juga menyerang Di Yi. Kekuatan tempur Di Yi sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari tetua berjubah merah. Namun, dia juga terjebak dalam situasi tetua berjubah merah. Dia merasa malu dengan serangan gabungan tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Setelah bertarung beberapa saat, Lu Ming mulai unggul. Lu Ming, aku akan menunjukkan kekuatan tempur terkuatku hari ini. Kaisar bela diri Di Yi meraung marah. Tubuhnya mulai bersinar. Segala jenis cahaya terpancar dari tubuh Di Yi. Sinar cahaya ini terkondensasi menjadi segala macam fenomena aneh. Ada naga sejati yang menari di udara, burung Phoenix memekik, bahkan kilin melangkah di udara, burung dewa terbang di langit, dan pedang besi terbang ke segala arah. Segala macam fenomena aneh muncul di tubuh Di Yi. Lu Ming bahkan melihat 9 naga di antara mereka. Tubuh roh 10.000 meridian. Di Yi meraung panjang, dan tubuhnya memancarkan gejolak yang mengerikan. Bus! Bus! Kekuatan tempur Di Yi meningkat pesat. Pedang emasnya menyapu langit, dan pedang Qi menembus segalanya. Formasi yang dibentuk oleh klon Ming Lian langsung dihancurkan oleh pedang Qi. Dentang! Pedang tempur menghantam garis keturunan prasasti penekan penjara. Garis keturunannya bergetar hebat dan terbang jauh. Untungnya, dia memiliki pecahan tubuh asli prasasti penjaga penjara, yang meningkatkan pertahanannya secara signifikan. Jika tidak, Lu Ming tidak akan berani melawannya secara langsung. Meridian darahnya akan tersebar. Ding, 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 ding. 5 pedang terbang bulu Phoenix dikirim terbang, dan tubuh kedua sama, mundur terus-menerus.
Kekuatan yang sangat kuat. Mata Lu Ming menyipit. Kekuatan tempur Di Yi tiba-tiba meningkat pesat, semua karena fenomena aneh pada tubuhnya. Lu Ming menduga Di Yi pasti telah mengembangkan tubuh roh yang kuat. Tubuh roh yang dia kembangkan dengan esensi darah 10.000 roh jauh lebih kuat daripada tubuh roh biasa ketika meledak. Roh semua makhluk hidup, bunuh. Teriak Di Yi. Berbagai makhluk di tubuhnya tiba-tiba meraung dan berubah menjadi cahaya pelangi, bergegas menuju Lu Ming. Mengaum, Lu Ming melihat bayangan 9 naga, naga sejati, dan kilin di antara mereka. Mereka memancarkan aura yang mengejutkan saat mereka menyerang Lu Ming. Prasasti penekan penjara bergetar saat melepaskan seni surgawi penekan penjara. Itu dipenuhi dengan niat kekacauan dan terus-menerus dibombardir. Bang, 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 suara gemuruh terus berlanjut. Di Yi, sambil memegang pedangnya, menyerang tiruan Ming Lian. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Di Yi berkata dengan dingin. Di matanya, tubuh sekunder bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Ada banyak trik di baliknya. Selama dia membunuh tubuh kedua terlebih dahulu, tubuh utama Lu Ming tidak akan menjadi ancaman. Di Yi, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Hari ini, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Wajah Ming Lian tenang dan dia tersenyum. Bus! Ming Lian melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan terbang keluar. Kemudian berkembang pesat dan menyelimuti Kaisar Bela Diri Di Yi. Semua ilustrasi formasi Lian Chang. Kaisar Bela Diri Di Yi berteriak dengan marah. Maka saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan ilustrasi semua formasi lagi. Saat dia menyempurnakan tubuh keduanya, api energi mental emas di antara kedua alisnya melonjak. Pada semua gambar formasi, cahaya tak berujung bersinar. Itu adalah formasi besar yang padat. Susunannya menyala dan serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk menyerang Di Yi. Suara mendesing. Di Yi memegang battle sword di tangannya. Pedang ki bersiul dan menebas dengan liar, menghancurkan serangan satu demi satu. Namun, diagram sejuta susunan memiliki susunan yang tak ada habisnya dan serangan yang tak ada habisnya. Tampaknya tidak ada habisnya dan terus menyerang Di Yi. Tidak diragukan lagi, semua ilustrasi formasi juga merupakan senjata spiritual Kaisar. Saat itu, budidaya Lian Chang hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV1, sedangkan Di Yi berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Jika bukan karena keajaiban ilustrasi jutaan formasi, bagaimana mungkin Lian Chang memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak dan bergegas ke bawah tanah ketika Di Yi menyelinap menyerangnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1346 Bahasa Indonesia 1346 Manusia Perunggu 9 Surga. Saat itu, Lian Chang adalah seorang alkemis dan mengendalikan senjata spiritual Kaisar, ilustrasi semua formasi. Dia memiliki banyak teknik misterius dan tak terduga. Itulah sebabnya Di Yi melancarkan serangan diam-diam. Meski begitu, Lian Chang telah meninggalkan jejaknya dan kabur ke dalam tanah. Seluruh ilustrasi formasi rusak parah. Selama bertahun-tahun, cloning Ming Lian telah berkultivasi dengan keras di dunia rahasia kediaman orang suci. Pada saat yang sama, dengan peningkatan budidayanya, dia juga memperbaiki seluruh diagram formasi. Sekarang, seluruh diagram formasi telah diperbaiki 80 hingga 90%. Di bawah kendali klon, kekuatannya luar biasa. Tubuh kedua Ming Lian sudah memiliki kekuatan tempur seorang ahli alam bela diri kerajaan LV2 Puncak. Dengan 5 pedang terbang Phoenix Feather, itu bahkan lebih kuat. Sekarang setelah dia mengeluarkan seluruh gambar formasi, kekuatan tempurnya hampir sama dengan Di Yi. Di Yi hanya bisa memusatkan seluruh perhatiannya untuk menangani cloning Ming Lian. Bus! Pada saat ini, garis keturunan dari prasasti penekan penjara bergetar dan menekan Di Yi. Brengsek. Di Yi meraung dalam hatinya. Dia membagi sebagian pikirannya untuk melawan tubuh utama Lu Ming. Ledakan. Prasasti penekan penjara itu memiliki berat ratusan juta pound, yang membuat tubuh Di Yi bergetar. Pada saat yang sama, tubuh kedua Ming Lian memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan badai serangan. Mengantuk. Setidaknya ada 100 formasi jebakan dalam gambar formasi. Mereka semua berusaha menjebak Di Yi. Di Yi berteriak dengan marah dan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Sayangnya, pada akhirnya dia dirugikan.
Setelah klon Minglian mengeluarkan semua diagram formasi, kekuatan tempur tubuh utama dan klon tersebut telah melampaui Di. Di mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi setelah puluhan gerakan, dia benar-benar tertekan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 pedang terbang Phoenix Feather menembus kehampaan. Mereka begitu cepat sehingga bahkan kaisar biasa pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka ditujukan pada 5 titik penting Di. Di menggunakan pedangnya untuk memblokirnya. Meski berhasil memblokirnya, prasasti penjaga penjara kembali ditekan. Di berteriak dengan marah dan hanya bisa menutupi tubuhnya dengan wilayah dan esensi vitalnya. Ledakan, alam dan vitalitas asli bergetar hebat dan dihancurkan oleh prasasti penekan penjara. Tubuh Di bergetar hebat. Meskipun dia telah mengembangkan tubuh roh 10.000 meridian, dia tidak dapat menahannya. Wajahnya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuh roh meridian Di yang tak terhitung jumlahnya sangat menakutkan. Jika dia mengolahnya dengan sempurna, kekuatannya akan luar biasa. Sayangnya, dia belum mengolahnya dengan sempurna dan belum berhasil sepenuhnya. Oleh karena itu, dia selalu ingin mendapatkan 9 esensi darah naga Luming. Di terluka. Hati banyak orang bergetar. Di terluka dan dia bukan tandingan Luming. Apakah pemenangnya akan ditentukan kali ini? Ledakan. Ledakan. Di terluka. Luming melancarkan serangan yang lebih intens. Puff. Pedang terbang bulu Phoenix hampir menembus jantung Di dan menembus bahunya, mengeluarkan aliran darah. Wajah Di menjadi semakin pucat. Meskipun pedang terbang bulu Phoenix tidak mengenai bagian vitalnya, pedang Ki yang mengerikan dan kekuatan penghancurnya masih membuatnya terluka lebih parah. Semakin serius lukanya, semakin sulit dia melawan Luming. Di bawah tekanan prasasti penekan penjara, dia memuntahkan seteguk darah, terhuyung, dan napasnya lemah. Saya mengantuk. Tubuh kedua berteriak, dan diagram semua formasi bersinar. Formasi besar muncul satu demi satu, menyelimuti Di. Di meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi kali ini, dia tidak bisa terburu-buru. Di tubuhnya, semua jenis naga dan burung Phoenix sejati gemetar, seolah-olah mereka akan roboh kapan saja. Di, hari ini adalah hari kematianmu. Suara dingin Luming datang dari penjara yang mempertahankan garis keturunan monumen. Mengaum. Dengan raungan naga, 9 garis keturunan naga terbang keluar dari prasasti penekan penjara. Ia membuka mulutnya dan meraung. Kekuatan melahap meledak dan menyelimuti Di dan Kaisar Bela Diri. Esensi darah 9 naga, kupas. Luming berteriak dan kekuatan melahapnya meningkat pesat. Salah satu tanda yang tidak biasa pada tubuh Di adalah 9 naga. Pada saat ini, 9 naga ditelan oleh kekuatan melahap dan tanpa sadar terbang ke garis keturunan 9 naga. Luming ingin mengambil setetes esensi darah 9 naga dari Kaisar Bela Diri Di. Jangan pernah memikirkannya. Kaisar Bela Diri Di berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 pedang terbang Phoenix Feather ditembakkan. Di memblokir 4 dari mereka, tetapi dia ditikam oleh satu orang, yang hampir memotong separuh tubuhnya. Mengaum. Pada saat ini, 9 garis keturunan naga meraung. Fenomena 9 naga di tubuh Di terbang menuju garis keturunan 9 naga. Pada saat yang sama, setetes sari darah muncul di tubuh Di. Naga itu meraung dan terbang menuju Luming. Esensi darah dari 9 naga telah diekstraksi. Di tidak bersedia, tapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Suara mendesing. Esensi darah dari 9 naga terbang ke mulut 9 naga dan menghilang. Mengaum. Garis keturunan 9 naga mengeluarkan raungan yang mengejutkan seolah-olah dia sangat puas, dan auranya berkembang. Xie Qitian, jika kamu tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Tiba-tiba, Di meraung marah. Luming mengangkat alisnya. Pria perunggu 9 surga, keluar. Suara keras Xie Qitian datang dari langit. Berdebar, berdebar, ledakan. Begitu suara Xie Qitian turun, getaran hebat tiba-tiba datang dari 9 arah berbeda di kota suci. 9 aura kuat membubung ke langit. Kemudian, semua orang melihat 9 sinar cahaya keemasan melesat dan terbang ke langit. Itu manusia perunggu. Luming melihat bahwa 9 berkas cahaya itu jelas merupakan 9 manusia perunggu.
Seluruhnya terbuat dari emas dan terbuat dari kuningan. Tingginya lebih dari 3 meter dan tulisan padat muncul di tubuh mereka. Aura mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka adalah seorang kaisar, setara dengan kaisar bela diri tingkat pertama. 9 pria perunggu itu terbang ke langit dan bergabung dalam pertempuran, memaksa 9 penguasa itu mundur. Kombinasikan dengan manusia perunggu. Suara Xie Qitian terdengar lagi. Pada saat ini, dari klan Xie dan istana surgawi surga Empyrean, 9 penguasa terbang menuju 9 pria perunggu. Seolah-olah mereka sedang melakukan perpaduan garis keturunan. 9 penguasa langsung menyatu menjadi manusia perunggu dan menghilang. Aura 9 pria perunggu itu mulai meningkat pesat. Dia menerobos ranah bela diri kerajaan LV1 dan melangkah ke ranah bela diri kerajaan LV2. Dia terus berkembang hingga mencapai puncak ranah bela diri kerajaan LV2. Puncak kerajaan bela diri tingkat kedua, 9 puncak kerajaan bela diri tingkat kedua. Tidak baik, Lu Ming sangat terkejut. Membunuh. Membunuh. 9 pria perunggu itu meraung dan menyerbu ke arah surga untuk menekan tentara surgawi dan kaisar dataran utara. Seorang ahli kerajaan bela diri puncak LV2 terlalu kuat. Seorang ahli kerajaan bela diri LV1 biasa tidak akan mampu melawannya. Seketika, teriakan terdengar. Lu Ming melihat 5 penguasa terbunuh dalam sekejap. Di sisi dataran utara, ada kaisar bela diri pemecah gunung, kaisar bela diri angin surgawi, dan tentara surgawi yang menekan surga bahkan lebih buruk lagi, 3 kaisar bela diri terbunuh sekaligus. 5 ahli kerajaan bela diri terbunuh begitu saja. 4 pria perunggu lainnya dihadang oleh Tuqian, Xia Jiuyang, dan kaisar bela diri Baisan. Kalau tidak, kerugiannya akan lebih besar lagi. Tidak baik, itu adalah manusia perunggu 9 surga dari klan Xie. Manusia perunggu 9 surga dari klan Xie masih di sini. Mundur, cepat mundur. Para ahli legiun surgawi dan dataran utara yang menekan surga semuanya berteriak ketakutan. Dikatakan bahwa ketika dinasti suci kuno pertama kali didirikan, Kaisar Suci pertama telah mengumpulkan semua ahli di dunia dan menggunakan bahan-bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan 9 manusia perunggu. Setiap manusia perunggu sangat misterius dan kuat. Namun, dikatakan bahwa 9 pria perunggu dari klan Xie telah dihancurkan dalam peperangan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Tidak disangka mereka masih ada di sini. Kaisar Naga Abadi Chapter 1347 Bahasa Indonesia 1347 Kuali 9 Naga Surgawi, keluar. Saat 9 pria perunggu muncul, mereka dikendalikan oleh 9 kaisar. Kekuatan tempur mereka mencapai puncak kerajaan bela diri LV2, langsung membalikkan keadaan pertempuran. Ledakan. Di memanfaatkan gangguan Lu Ming untuk meledak. Tubuhnya terbakar seperti nyala api. Dia keluar dari pengepungan dan terbang tinggi ke langit. Lu Ming, kaulah yang akan mati hari ini. Kamu bukan tandinganku. Di meraung, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kumpulkan, berkumpul bersama. Kaisar bela diri yang bertikai mengumpulkan semua orang. Yayasan keluarga Xie terlalu mengejutkan. Tak heran jika dikatakan bahwa kota suci tersebut tidak pernah ditembus sepanjang sejarah. Siapa yang dapat menandingi yayasan sekuat ini? Di bawah kendali 9 kaisar bela diri, 9 pria perunggu itu setara dengan puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua. 9 puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua, seberapa kuat kekuatan tempur mereka? Kaisar bela diri Baisan, Tuqian, Xia Jiuyang, Kaisar Barbar, Kaisar bela diri Yuexin, dan yang lainnya berkumpul dan memandang 9 pria perunggu itu dengan hati-hati. Bunuh, musnahkan mereka. Xie Qitian memberi perintah. Membunuh, membunuh. Ke-9 pria perunggu itu tingginya 3 meter. Mereka melangkah di udara, dan udara yang mereka injak terus-menerus meledak. Mereka membentuk busur dan menuju Kaisar bela diri Baisan dan yang lainnya. Di samping mereka ada Xie Qitian dan para penguasa lainnya. Mereka menang. Keluarga Xie dan istana surgawi surga Empire pasti akan menang. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Mulai sekarang, benua hutan belantara surgawi akan menjadi dunia keluarga Xie dan istana surgawi surga Empyrean. Di kota suci, banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu menghela nafas. Mereka merasa tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini.
Klan Xie dan Istana Langit Empyrean pasti akan menang. Dengan munculnya 9 pria perunggu, hasil pertempuran telah ditentukan. Beberapa orang menghela nafas. Pertarungan ini terlalu seru. Dalam pertempuran para kaisar, bahkan kehidupan para kaisar pun seperti rumput. Hingga saat ini, lebih dari 10 kaisar telah jatuh. Pertempuran ini akan dicatat dalam sejarah dan menyebar ke seluruh zaman. Pertempuran sampai mati. Pertempuran kaisar bela diri meraung. Membunuh. Tukian memegang kapak perang di tangannya saat dia menyerang seorang pria perunggu dan menebangnya dengan kapaknya. Adapun pria perunggu itu, dia meninju. Dentang. Tukian mengendalikan senjata spiritual kaisar, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dia mengirim salah satu pria perunggu itu terbang dengan kapaknya. Saya tidak terluka. Hati kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya bergetar. Meskipun Tukian telah mengirim salah satu pria perunggu terbang dan berada di atas angin, pria perunggu itu baik-baik saja. Hanya tanda dangkal yang muncul di kepalan tangannya. Itu terlalu sulit. Bahkan senjata spiritual kaisar pun tidak dapat merusaknya, jadi bagaimana mereka bisa melawannya? Sedikit keputusasaan muncul di mata kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya. Kita bertiga akan menangani boneka ini. Yang lainnya, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Sebuah suara datang dari salah satu pria perunggu. Bus, bus. Beberapa pria perunggu mulai mengepung Tukian, sementara yang lain menyerang kaisar bela diri Baizan dan yang lainnya. Tiba-tiba, dua sosok muncul di depan kaisar bela diri yang sedang bertikai dan yang lainnya. Mereka adalah tubuh utama dan tubuh sekunder Luming. Pada saat ini, tubuh utama Luming telah kembali ke bentuk manusianya. Serahkan 9 orang perunggu ini padaku. Kalian berurusan dengan yang lain. Kata Luming. Ah, apa? Kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya tercengang. 9 pria perunggu itu diberikan kepada Luming. Luming ingin berurusan dengan 9 pria perunggu itu sendirian. Bagaimana ini mungkin? Meskipun kekuatan tempur Luming kuat dan dia mungkin bisa menghadapi 2 atau bahkan 3 dari mereka, bagaimana dia bisa menandingi begitu banyak pria perunggu 9 surga? Ini adalah 9 pria perunggu di puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua. Mereka sangat keras sehingga bahkan senjata spiritual kaisar pun tidak dapat menghancurkannya. Bahkan kaisar bela diri tingkat ketiga mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Luming, jika kita bekerja sama, mungkin masih ada harapan. Itu benar. Terlalu berbahaya bagimu untuk sendirian. Kaisar Barbar, Kaisar bela diri Yuexin, dan yang lainnya ikut serta. Bunuh Luming dulu. Karena dia sedang mencari kematian, bunuh dia dulu. Jauh di langit, Xie Qitian berteriak. Membunuh. Membunuh. Ledakan. 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 9 pria perunggu menyerang Luming satu demi satu. Ketika 9 pria perunggu itu menyerang bersama-sama, mereka sepertinya mampu menghancurkan sebagian logamnya. Kuali 9 naga surgawi, tekan. Garis keturunan 9 naga muncul di atas kepala Luming. Mereka membuka mulut dan meraung. 9 kuali besar muncul dari mulut 9 naga. Begitu kuali muncul, kuali itu tumbuh dengan cepat dan sebesar gunung. Mereka menabrak 9 pria perunggu itu. Kuali 9 naga surgawi. Anda membawa kuali 9 naga surgawi. Di langit, Kaisar bela diri Di Yi berteriak ketakutan. Kuali 9 naga surgawi, yang tidak pernah bergerak, disempurnakan oleh seorang ahli kuno untuk menekan 9 pembuluh darah naga. Dalam sejarah, Luming adalah satu-satunya yang pernah membuat kuali 9 naga surgawi bergerak satu kali, dan dia melakukannya dengan mengandalkan garis keturunan 9 naga miliknya. Bahkan Di Yi, yang telah memperoleh setetes 9 esensi darah naga, telah memurnikannya ke dalam tubuhnya untuk melatih tubuh spiritual 10.000 meridian. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyentuh kuali 9 naga surgawi. Terlebih lagi, jika kuali 9 naga surgawi terlalu jauh dari 9 urat naga, maka urat naga akan pecah, dan kuali 9 naga surgawi akan terbang kembali. Yang paling penting, mengapa tidak ada seorang pun di 9 naga yang memberitahu Luming bahwa dia telah mengambil kuali 9 naga surgawi? Mengaum, 9 naga meraung, dan kuali 9 naga surgawi menekan 9 pria perunggu itu. Merusak. 9 pria perunggu itu menyerang pada saat yang sama dan meninju.
Berdebar, ledakan, seolah-olah dua gunung logam saling bertabrakan. Gelombang suara dari tumbukan logam membuat beberapa kaisar biasa pucat, dan esensi sejati yang menutupi tubuh mereka bergetar. Bang, bang, bang. Kemudian, 9 orang perunggu itu dikirim terbang jauh seperti bola meriam. Ini, bagaimana mungkin? Xie Qitian dan yang lainnya tercengang. 9 pria perunggu itu jatuh ke tanah. Mereka bukan tandingan Lu Ming dan dikirim terbang. Bagaimana ini mungkin? Di sisi lain, ekspresi kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya benar-benar berbeda. Mereka semua sangat gembira. Menekan. Lu Ming berteriak saat 9 kuali terus menekan 9 pria perunggu itu. Dulu ketika Lu Ming masih berada di alam samudera spiritual dan 9 garis keturunan naga miliknya hanya berada di tingkat kedua dari tingkat dewa, dia bisa mengendalikan kuali 9 naga surgawi untuk bertarung melawan yang tertinggi. Pada akhirnya, 9 kuali itu berkumpul dan dia bahkan bisa bertarung melawan avatar Di. Sekarang, tingkat kultivasi Lu Ming berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. 9 garis keturunan naga miliknya juga telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Secara alami, kekuatan kuali 9 naga surgawi yang dia kendalikan jauh lebih kuat. Dia benar-benar menghancurkan 9 pria perunggu itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuali 9 naga surgawi menekan 9 pria perunggu itu. Tubuh 9 pria perunggu itu bergetar hebat. Pola pada mereka memancarkan cahaya cemerlang, seolah-olah terbakar. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, sepertinya telah terbakar abis, dan cahaya di tubuh pria perunggu itu dengan cepat meredup. Kemudian, dengan 9 ledakan berturut-turut, 9 pria perunggu itu meledak. 9 pria perunggu surga, 9 pria perunggu yang ditempa oleh Kaisar Suci pertama dari klan Xie dari dinasti Shen kuno, akhirnya meledak berkeping-keping di bawah pemboman kuali 9 naga surgawi. 9 penguasa yang telah menyatu dengan manusia perunggu dan mengendalikan mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu. 9 pria perunggu telah hancur. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang sepertinya tidak percaya dengan pemandangan yang baru saja mereka lihat. Suara mendesing. Saat ini, sesosok mayat jatuh dari langit. Di Hongcheng, itu Di Hongcheng, dia dibunuh. Sesosok berkedip dan Xie-Luan muncul, ki iblisnya melonjak ke langit. Kaisar Naga Abadi Chapter 1348 Bahasa Indonesia. 1348 Di melarikan diri. Bagaimanapun, Xie-Luan lebih kuat dari Di Hongcheng. Dia akhirnya membunuh Di Hongcheng. Xie-Luan secara alami telah memperhatikan pertempuran selama ini, jadi dia tahu semua yang sedang terjadi. Ayo serang bersama dan tentukan pemenangnya. Suara Xie-Luan terdengar, niat membunuhnya setajam pisau. Menyerang, membunuh. Kaisar bela diri, Kuluo, Kaisar barbar, dan yang lainnya yang bertikai semuanya dipenuhi dengan semangat juang saat mereka menyerang sisa penguasa klan Xie dan Istana Surgawi Surga Empirean. Adapun sisa penguasa keluarga Xie dan Istana Surgawi Surga Empire, mereka tidak memiliki semangat juang sama sekali. Lu Ming tidak terkalahkan. Berlari. Ayo pergi. Penguasa keluarga Xie dan Istana Surgawi Surga Empirean hampir kehabisan akal. Saat ini, mereka tidak lagi memiliki niat untuk melawan dan berbalik untuk lari. Dentang, dentang, kuali 9 naga surgawi berguncang dan menekan segala arah, menghalangi jalan. Bus, Kaisar bela diri Di Yi tiba-tiba bergegas ke satu arah. Pertempuran telah usai, dan Di Yi siap melarikan diri. Di Yi, kamu mau kemana? Petik 2, Lu Ming berteriak, dan 2 kuali 9 naga surgawi menekan Di Yi. Berdebar, berdebar, Di Yi memblokirnya dengan senjata spiritual rajanya, tapi itu tidak banyak berguna. Pedang itu berdengung dan Di Yi mengeluarkan seteguk darah. Retakan muncul di tubuhnya dan dia hampir meledak. Membakar, Kaisar bela diri Di Yi meraung, dan naga, burung phoenix, dan fenomena lain di sekitarnya tiba-tiba terbakar. Auranya tiba-tiba melonjak beberapa kali. Bus! Kaisar bela diri Di Yi berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas keluar dari pengepungan, terbang ke kejauhan. Mengejar. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan mengejar Kaisar bela diri Di Yi. Pada saat yang sama,
dia diam-diam menginstruksikan Tukian untuk membawa orang-orang untuk membunuh kaisar yang tersisa dari Istana Kaisar Surga dan klan Xie. Setelah dikelilingi oleh kuali 9 naga surgawi, sisa penguasa klan Xie dan Istana Langit Empyrean dikelilingi oleh Tukian, Kaisar bela diri Baizhan, dan yang lainnya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan tempat ini lagi. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Meskipun masih ada beberapa penguasa yang tersisa di klan Xie dan Istana Langit Empyrean, mereka tidak terlalu kuat. Xie Changqiong ditahan oleh Jenderal Lama, tapi mereka berdua masih bertarung. Di pihak Luming, ada ahli seperti Tukian, Xie Luan, Kaisar bela diri yang bertikai, dan Xia Jiuyang. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya langsung pergi. Di kota kekaisaran, pertempuran lain terjadi, tetapi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Penguasa klan Xie dan Istana Surgawi Empyrean semuanya terbunuh di sini. Luming dan Di, satu mengejar dan satu lagi melarikan diri, melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam sekejap. Tubuh kedua maju selangkah dan menghilang di antara alis Luming. Pada saat yang sama, tanda muncul di tubuh utama Luming. Ini semua adalah rune tambahan yang meningkatkan kecepatannya. Kecepatan Luming meningkat pesat dan dia mulai mengejar Di dan Kaisar bela diri. Di, kamu kalah. Kemana kamu mau pergi? Petik 2. Suara Luming terdengar. Dia mengaktifkan teknik elemen angin dan kecepatannya meningkat. Wajah Di pucat, matanya dingin dan penuh niat membunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengertakkan gigi dan melarikan diri. Tubuhnya terbakar api, yang membuatnya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sedang membakar tubuh rohnya yang terdiri dari 10.000 meridian. Luming, jangan terlalu cepat bahagia. Aku akan mencabik-cabikmu pagi ini. Di meraung dalam hatinya. Keinginannya untuk membunuh Luming sangat kuat. Dia telah berkultivasi selama 10.000 tahun, menjarah semua jenis garis keturunan dan menggunakan darah esensi dari berbagai ahli untuk mengolah tubuh roh 10.000 meridian. Dia tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan kultivasinya. Namun kini, semua usahanya sebelumnya sia-sia. Untuk melarikan diri, dia telah membakar 10.000 tubuh roh meridian, mengubah semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Keduanya, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, menerobos kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan dan melakukan perjalanan melalui dimensi alternatif. Tidak lama kemudian, dia melintasi benua tengah dan tiba di dataran utara. Setelah itu, dia terbang menuju lautan yang tak berujung. Brengsek, Kaisar bela diri Di meraung dalam hatinya dan menjadi semakin cemas. Dia sudah terluka parah, dan setelah perjalanan jauh, lukanya semakin parah. Kalau terus begini, Luming akan menyusulnya. Dia tidak rela mati di sini. Dia ingin mencabik-cabik Luming. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi penuh tekad. Luming, tunggu saja. Di meraung, dan nyala api di tubuhnya tiba-tiba naik. Meledak, membakar. Di meraung. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba meroket. Dia melewati lapisan ruang dan pergi jauh dengan kecepatan tinggi. Jarak antara dia dan Luming dengan cepat melebar. Orang ini, Luming juga mengagumi ketegasan Di. Dia bisa melihat bahwa Di telah membakar tubuh rohnya sepenuhnya. Tubuh roh 10.000 meridiannya dapat dianggap telah dikembangkan dengan sia-sia. Bahkan jika dia melarikan diri, wilayah Di mungkin tidak dapat mempertahankannya dan akan mengalami kemunduran. Di masa depan, bahkan akan sulit untuk memperbaikinya. Untuk menyelamatkan nyawanya, Di harus memberikan segalanya. Jarak antara keduanya semakin lebar. Pada akhirnya, Luming hampir tidak bisa melihat bayangan Di. Setelah beberapa saat, Luming tidak bisa lagi melihat atau merasakan keberadaan Di. Luming tidak punya pilihan selain berhenti. Orang ini berhasil melarikan diri. Namun, orang ini terluka parah dan tubuh rohaninya telah terbakar habis. Tingkat kultivasinya pasti akan menurun dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi saya di masa depan. Namun, Luming mengerutkan kening. Dia memikirkan Di Hongcheng dan sesepuh berjubah merah. Dari mana asal kedua orang ini? Dan dia menggunakan senjata spiritual kaisar yang terpadu. Mungkinkah ada kekuatan dahsyat di belakang Di? Luming sendiri tidak mengkhawatirkan Di. Dia lebih khawatir tentang kemungkinan kekuatan di belakang Di. Lupakan saja,
Aku akan menanganinya saat tentara datang, dan aku akan menanganinya saat air datang. Memikirkan hal ini, Lu Ming berbalik dan menuju kota suci. Ketika Lu Ming kembali ke kota suci, perang telah berakhir. Tidak ada ketegangan. Dengan adanya Tu Qian dan Xie Luan, pertempuran itu hampir sepihak. Hampir semua kaisar istana surgawi Empyrean telah terbunuh. Hanya beberapa kaisar dari pasukan Tuan di benua tengah yang menyerah kepada Di Yi dan dikendalikan oleh Xie Luan dan yang lainnya. Mereka harus mematuhinya dengan patuh setelah formasi dibentuk. Adapun kaisar keluarga Xie, hanya sedikit yang tersisa. Sisanya semuanya terbunuh. Xie Qitian, kaisar surgawi tua, Xie Changqiong, dan seorang tetua berambut putih dikelilingi oleh Xie Luan dan yang lainnya. Xie Luan dan yang lainnya tahu tentang hubungan antara Lu Ming dan Xie Nianxing. Mereka juga mengetahui bahwa Xie Nianxing adalah anggota keluarga Xie. Oleh karena itu, mereka tidak membunuh orang-orang ini. Mereka sengaja menunggu Lu Ming kembali. Xie Qitian dan yang lainnya berdiri di peron, mata mereka lesu dan penuh keputusasaan. Dia dikalahkan sepenuhnya. Kali ini, klan Xie bahkan lebih menderita daripada ketika Xie Luan melemparkan dunia ke dalam kekacauan dan mengkhianati klan Xie 30.000 tahun yang lalu. Terakhir kali, mereka setidaknya menekan Xie Luan dan mempertahankan sebagian kekuatan mereka. Masih ada harapan bagi mereka untuk pulih secara perlahan. Namun kali ini, mereka telah dikalahkan sepenuhnya. Semua ahli mereka telah meninggal, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kota suci, murid keluarga Xie yang tak terhitung jumlahnya, seperti Xie Yan dan lainnya, terbaring di tanah, mata mereka lesu. Klan Xie telah dikalahkan, dan bahkan kaisar pun telah dikalahkan. Yang lain tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Jika mereka bergerak, mereka hanya akan mendekati kematian. Seniman bela diri lainnya juga memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Apakah klan Xie dari dinasti Shen kuno, yang telah ada selama jutaan tahun, akan dihancurkan? Mulai sekarang, siapa yang akan menjadi penguasa naik turunnya benua hutan belantara surgawi? Pada saat yang sama, pandangan banyak orang beralih ke Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1349 Bahasa Indonesia 1349 Martabat Santo Kaisar Jenderal Lu, Jenderal Lu. Melihat Lu Ming telah kembali, Kaisar memberi hormat satu demi satu. Mereka memandang Lu Ming dengan kagum dan hormat. Baik itu Kaisar Surga yang menekan pasukan surgawi seperti Kaisar Bela Diri 100 Pertempuran atau Kaisar Dataran Utara, mereka semua sama. Mereka memenangkan pertempuran ini semua karena Lu Ming. Pada awalnya, Lu Ming telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia telah membunuh Kaisar Kematian Pertama, tetua berjubah merah, dan melawan Di Yi. Perlahan-lahan, situasi berubah dan perlahan-lahan mereka memperoleh keunggulan. Setelah itu, klan Xie memanggil manusia perunggu 9 surga, dan situasinya berubah drastis. Saat itu, mereka mengira akan kalah, dan tidak ada harapan untuk pertempuran ini. Namun, pada saat kritis, Lu Ming membalikkan keadaan dan menghancurkan manusia perunggu 9 surga dalam satu gerakan. Dia membunuh 9 kaisar dari pihak lawan. Kali ini situasinya benar-benar terbalik. Mereka telah mengamankan kemenangan. Tanpa Lu Ming, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendengar keributan itu, Xie Qitian, Kaisar Surgawi Tua, dan yang lainnya sedikit gemetar. Mereka juga memandang Lu Ming dengan tatapan yang rumit. Itu semua karena pemuda inilah klan Xie jatuh ke kondisi seperti itu. Saat itu, Lu Ming lah yang menyelamatkan Xie Luan. Xie Luan telah membuang token Raja Surgawi dan mengubah situasi di benua hutan belantara surgawi. Hal ini juga mengganggu rencana keluarga Xie, yang secara langsung mengarah pada perang besar yang terjadi setelahnya. Dan kali ini, keluarga Xie telah dikalahkan sepenuhnya karena Lu Ming. Apakah kita salah? Apakah itu layak dilakukan karena kemurnian garis keturunannya? Petik 2. Kaisar Surgawi yang lama tampaknya semakin tua. Dia menghela nafas panjang, dan ketika suaranya sampai ke telinga Xie Qitian, itu membuatnya merasa lebih rumit. Ya, apakah itu sepadan? Omong-omong, dia bukanlah penyebab semua ini. Jika dia memperlakukan Xie Nianxing dengan baik,
Lu Ming mungkin akan bersama keluarga Xie dan bahkan menjadi salah satu dari mereka. Maka, bukan tidak mungkin bagi keluarga Xie untuk menguasai alam liar surgawi lagi. Itu semua karena dia secara pribadi telah mengubah Lu Ming menjadi musuh. Saat ini, dia tidak tahu harus merasakan apa. Lu Ming, di mana dia? Xie Luan berjalan menuju Lu Ming dan bertanya kepadanya secara telepati. Dia melarikan diri. Lu Ming menjawab. Dia melarikan diri. Xie Luan sedikit terkejut, itu tidak masalah. Vitalitas Di telah rusak parah. Dia tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Lu Ming mengangguk. Jenderal Lu, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang dari keluarga Xie ini? Bunuh atau tidak? Seorang kaisar bertanya pada Lu Ming. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming. Setelah pertempuran ini, posisi Lu Ming di hati orang banyak menjadi sangat penting, bahkan melebihi posisi Xie Luan. Tatapan Lu Ming beralih ke Xie Nianxing. Pada saat ini, Xie Nianxing sedang melihat Xie Qitian dan yang lainnya. Apa yang dia pikirkan? King kecil, aku serahkan itu padamu. Lu Ming berjalan ke arah Xie Nianxing dan berkata. Mata Xie Nianxing dipenuhi dengan keraguan. Lu Ming menghela nafas. Dia sudah menebak hasil ini. Ekspresi Xie Nianxing dingin dan kejam, seperti iblis wanita, tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat emosional. Bagaimanapun, Xie Qitian adalah ayahnya. Kaisar surgawi yang lama adalah kakeknya, keluarganya. Meskipun keluarga Xie tidak berperasaan terhadapnya, dia tidak sanggup melakukannya. Jenderal Lu, Nona Nianxing, keluarga Xie memiliki sejarah yang panjang, dasar yang dalam, dan banyak ahli. Akan menjadi bencana jika kita menyimpannya. Itu benar. Saya menyarankan agar kita membunuh mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Para penguasa lainnya juga menyuarakan saran mereka. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Tiba-tiba, Xie Qitian berbicara, seolah dia telah membuat keputusan. Dia melangkah maju, memancarkan aura dan martabat yang kuat. Ini adalah martabat seorang kaisar sage. Tatapan Xie Qitian menyapu kerumunan, dan suaranya terdengar dari jauh, saya adalah kaisar suci dari dinasti suci kuno. Sekalipun aku mati, aku tidak akan mati di tanganmu, dan aku tidak akan mati di tangan orang lain. Setelah mengatakan itu, Xie Qitian mengarahkan jarinya ke dantiannya. Aura kuat keluar dari tubuhnya, tapi dengan cepat melemah. Pada awalnya, itu adalah kaisar bela diri, kemudian turun ke seniman bela diri tertinggi, dan kemudian terus turun ke dewa roh, embrio roh. Pada akhirnya, tubuh Xie Qitian tidak memiliki energi sejati atau fluktuasi ki sejati, dan ia menjadi orang biasa. Dia sebenarnya telah melumpuhkan budidayanya sendiri. Puff! Xie Qitian memuntahkan seteguk darah dan jatuh lemas ke tanah. Dia, sebagai kaisar yang bijak, harus mati dengan bermartabat. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa mati di tangan orang lain. Akhirnya, Xie Qitian memandang Xie Nianxing dengan ekspresi rumit, seolah sedang mengenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Nianxing, aku telah mengecewakanmu dalam hidup ini. Aku sudah mengecewakan ibumu. Tubuh Xie Nianxing gemetar mendengar kata-katanya. Usia Xie Qitian telah lama melampaui usia orang biasa. Sekarang budidayanya telah lumpuh, dia tidak punya banyak waktu lagi. Lu Ming memegang tangan kecil Xie Nianxing dan dia perlahan menjadi tenang. Lupakan saja, lupakan saja. Di dunia ini, tidak ada dinasti abadi, dan tidak ada keluarga yang bertahan selamanya. Kaisar surgawi tua menghela nafas, lalu memandang Lu Ming, keluarga Xie bersedia membuat sumpah darah. Semua keturunan langsung keluarga Xie rela mengasingkan diri di istana. Istana akan disegel dan mereka tidak akan keluar satu langkah pun dari istana selama 10.000 tahun. Sejak saat itu, kita tidak lagi terlibat dalam padang gurun surgawi. Bisakah kamu mengampuni keluarga Xie? Petik 2. Segel dirimu di istana selama 10.000 tahun dan jangan pernah keluar. Tatapan Lu Ming berkedip. Baiklah, aku berjanji padamu. Setelah merenung sejenak, kata Lu Ming. Klan Xie tidak lagi menjadi ancaman, apalagi mereka telah menyegel diri mereka sendiri selama 10.000 tahun. Lu Ming yakin dia bisa menghancurkan keluarga Xie dengan satu jentikan tangannya dalam 10 tahun, apalagi 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun,
Alam Luming berada di luar imajinasi. Kenapa dia peduli dengan keluarga Xie? Kaisar lainnya tidak mengatakan apapun. Sudah pasti Luming akan menjadi kaisar. Dia akan memiliki umur 10 hingga 20 ribu tahun. Setelah 10 ribu tahun, Luming tidak akan peduli dengan keluarga Xie. Apa yang bisa dilakukan keluarga Xie? Segera, Kaisar Surgawi tua, Xie Changqiong, dan yang lainnya semuanya mengambil sumpah darah. Para petinggi keluarga Xie lainnya, seperti makhluk tertinggi dan ahli alam dewa spiritual, semuanya membuat sumpah darah. Murid dari keluarga Xie, ikuti aku ke istana kekaisaran. Saat suara Kaisar Surgawi Lama terdengar, semua keturunan langsung keluarga Xie mengikuti Kaisar Surgawi Lama ke dalam istana. Setelah itu, layar cahaya muncul di luar istana, menyelimutinya. Keluarga Xie akan menyegel diri mereka sendiri selama 10.000 tahun dan tidak akan diizinkan keluar dari istana. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Dalam pertempuran ini, lebih dari separuh penguasa benua hutan belantara surgawi telah jatuh. Lebih dari 60 hingga 70% dari berbagai faksi tuan telah dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa benua hutan belantara surgawi tidak pernah begitu lemah, dengan begitu sedikit penguasa. Pergi, ayo kembali ke suku 100 binatang. Luming melambaikan tangannya, menarik Xian Yanxing, dan pergi. Legiun Surgawi Penekan Surga, Kaisar Dataran Utara, mengikuti Luming dan menuju ke Dataran Utara. Dan berita tentang pertempuran ini menyebar dari kota suci ke seluruh benua hutan belantara surgawi dengan kecepatan yang luar biasa. Benua hutan belantara surgawi terguncang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1350 Bahasa Indonesia. 1350 Siapa penguasa dunia? Suku 100 binatang, aula pertemuan. Kaisar surga yang menekan tentara surgawi dan kaisar asli dataran utara sedang duduk. Luming dan Xie Luan duduk di posisi paling atas. Di aula, suasana hening. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang bersuara. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xia Jiuyang adalah orang pertama yang berbicara, memecah keheningan. Apa yang harus dia lakukan? Segala macam pikiran terlintas di benak setiap orang. Sekarang, istana Kaisar Surga dihancurkan, dan klan Xie menderita kerugian besar. Mereka telah menyegel diri mereka sendiri sebagai istana kekaisaran selama 10.000 tahun. Di daratan hutan belantara dewa yang luas, selain gurun barat, tidak ada lagi pemiliknya. Jadi, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Dengan kata lain, bagaimana cara pendistribusiannya? Di wilayah tanpa batas ini, terdapat sumber daya yang tidak ada habisnya. Semua orang menginginkannya. Dalam skala yang lebih kecil, masih ada beberapa mantan pasukan tuan, seperti Akademi Tianxia dan Gunung Terapung. Bagaimana seharusnya kekuatan-kekuatan ini mendistribusikan wilayah mereka? Dalam skala yang lebih besar, itu adalah surga yang menekan tentara surgawi dan kekuatan dataran utara. Bagaimana mereka bisa rukun dan bagaimana mereka akan didistribusikan? Faktanya, di dataran utara, ada dua kekuatan, Luming dan Xie Luan, tetapi mereka hanya tergabung dalam aliansi. Semua orang terdiam lagi, terutama surga yang menekan tentara surgawi. Ini adalah masalah penting. Jika hal ini tidak diselesaikan dengan baik, hal ini mungkin akan menyebabkan pertempuran besar lainnya. Namun, tentara surgawi yang menekan surga bukanlah tandingan Luming dan yang lainnya. Jika mereka melawan, mereka hanya akan hancur. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik surga yang menekan tentara surgawi memiliki perasaan yang paling rumit, dan mereka merasa sulit untuk berbicara. Dua harimau tidak bisa berbagi gunung. Akankah Luming dan Xie Luan menjadi sasaran selanjutnya? Dalam hati mereka, mereka tidak percaya diri. Bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Setelah sekian lama, Xie Luan berbicara. Persekutuan. Hati banyak orang gemetar saat merenung. Mari kita membentuk aliansi. Semua faksi akan membentuk satu faksi. Kemudian, seluruh padang gurun surgawi akan berada di bawah kendali kita. Mengapa kita perlu mengkhawatirkan wilayah dan wilayah? Xie Luan tersenyum. Saya setuju. Saya juga setuju. Pada awalnya, itu adalah Kuluo, Moye, dan yang lainnya. Kemudian, Xia Jiuyang, Kaisar Barbar, Kaisar Bela Diri Hati Bulan,
dan yang lainnya semuanya berbicara satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka. Haha, saran Kaisar Langit yang kacau itu bagus. Orang tua ini juga setuju. Jenderal tua dari surga yang menekan tentara surgawi tertawa dan mengungkapkan pikirannya. Pada akhirnya, semua mata tertuju pada Lu Ming. Lu Ming belum berbicara. Saya juga tidak keberatan. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Xie Luan tersenyum. Karena kita berada di aliansi, kita memerlukan pemimpin aliansi. Siapa pemimpin aliansinya? Petik 2. Tiba-tiba, seorang kaisar berbicara, dan suasana kembali hening. Siapa yang akan menjadi pemimpin aliansi? Membentuk aliansi dan membentuk faksi, tidak diragukan lagi bahwa pemimpin aliansi adalah pemimpin dari faksi ini. Dia juga adalah penguasa hutan belantara surgawi, yang menguasai dunia. Kerumunan tidak bisa tidak melihat Jenderal Tua, Xie Luan, dan Lu Ming. Di tempat kejadian, hanya 3 orang inilah yang paling memenuhi syarat. Orang pemimpin aliansi, tentu saja, adalah Lu Ming. Lu Ming masih muda dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Tidak pernah ada orang seperti dia di alam liar surgawi sejak zaman kuno. Siapa lagi selain dia? Petik 2. Xia Jiuyang adalah orang pertama yang berbicara, merekomendasikan Lu Ming. Itu benar. Jika bukan karena Lu Ming, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Lu Minglah yang membalikkan keadaan dan menciptakan situasi ini. Saya juga merekomendasikan Lu Ming untuk menjadi pemimpin aliansi. Salah satu dekan Akademi Tianxia melanjutkan. Saya merekomendasikan Lu Ming juga. Saya juga. Kemudian, dekan Akademi Tianxia lainnya, Kaisar Barbar dan Kaisar Bela Diri Yuexin, merekomendasikan Lu Ming satu demi satu. Di belakang Lu Ming, surga yang menekan Keradewa dan Tukian memancarkan aura yang bahkan lebih jelas. Hati semua orang bergetar. Tanpa disadari, kekuatan dan kemampuan yang dikendalikan Lu Ming telah menjadi sangat mengejutkan. Lu Ming mengambil segelas anggur dan menyesapnya perlahan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kaisar surga yang menekan tentara surgawi, Mo Ye, Ku Luo, dan yang lainnya semuanya sedang menghitung sesuatu dalam pikiran mereka. Haha, itu benar. Saya juga tertarik merekomendasikan Lu Ming sebagai pemimpin aliansi. Xie Luan tertawa terbahak-bahak saat dia mengungkapkan pikirannya. Begitu Xie Luan berbicara, Mo Ye, Ku Luo, dan yang lainnya juga angkat bicara untuk mendukung Lu Ming. Pada akhirnya, hanya surga yang menekan tentara surgawi yang tersisa. Kaisar surga yang menekan tentara surgawi menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka lemah dan tidak dapat bersaing dengan Lu Ming. Sekarang Xie Luan mendukung Lu Ming, bagaimana mereka bisa mengatakan tidak? Jenderal tua, bagaimana menurutmu? Xie Luan memandang jenderal tua itu dengan senyum tipis. Saudara Lu Ming, bakatmu belum pernah terjadi sebelumnya dan kamu telah memberikan kontribusi terbesar kali ini. Merupakan keberuntungan bagi benua gurun surgawi bagi Lu Ming untuk menjadi pemimpin aliansi. Saya tidak keberatan, kata jenderal tua itu. Saat jenderal tua itu berbicara, Kaisar Bela Diri yang bertikai dan yang lainnya juga merekomendasikan Lu Ming. Baiklah, maka sudah diputuskan. Bawahan ini memberi hormat kepada ketua aliansi. Xie Luan tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berjalan untuk membungkuk pada Lu Ming. Bawahan ini memberi hormat kepada ketua aliansi. Xia Jiuyang, Kaisar Barbar, dan yang lainnya mengikuti di belakang Xie Luan dan membungkuk kepada Lu Ming. Setelah itu, Ku Luo dan yang lainnya juga membungkuk kepada Lu Ming satu persatu. Pada akhirnya, itu adalah surga yang menekan tentara surgawi dan lainnya. Baiklah, karena Angkatan Darat sangat menghormatinya, Lu Ming akan mengambil tanggung jawab. Lu Ming berdiri dan menerima posisi pemimpin aliansi. Dia tidak menolak, dan tidak perlu menolak. Dia membutuhkan identitas ini untuk melindungi keluarga dan teman-temannya dengan lebih baik. Tuan aliansi, karena kita ingin membentuk aliansi, kita harus menyebutnya apa? Seseorang menyarankan, Master Aliansi telah membangkitkan garis keturunan 9 naga dan terkenal di seluruh dunia. Menurutku, kenapa kita tidak menyebutnya Aliansi Naga? Petik 2. Kata Xia Jiuyang setelah hening beberapa saat. Aliansi Naga, saya pikir itu mungkin ringkas dan mendominasi.
Kata Sieluan. Baiklah, kami akan menyebutnya Aliansi Naga. Akhirnya, Lu Ming memutuskan. Sekarang setelah namanya dipilih, masalahnya adalah, di manakah markas besar Aliansi Naga berada? Itu tidak bisa diatur di kota suci, kan? Tandus bagian timur, dataran utara, dan bagian bawah selatan tidak bagus. Aliansi Naga terikat untuk menyapu seluruh dunia dan menyatukan alam liar surgawi. Markas besar mereka seharusnya berada di benua tengah. Hanya dengan begitu mereka dapat memandang rendah dunia dan mengejutkan dunia. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa karena aliansi naga akan dibangun, yang terbaik adalah membangun markas baru juga. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk memilih murid di daratan luas di benua tengah. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membangun markas besar aliansi naga di Gunung Longyue, sekitar 300 juta li jauhnya, di sebelah timur kota suci. Itu disebut kota naga kekaisaran. Setelah pemimpin dan nama aliansi diputuskan oleh kantor pusat, mereka mulai memilih pemimpin penting. Akhirnya, Sieluan dan jenderal tua dari surga yang menekan tentara surgawi adalah wakil kepala aliansi naga. Kaisar lainnya akan melindungi aliansi naga. Setiap pelindung dapat mengelola suatu wilayah. Setelah pemimpin ditetapkan, mereka diberi tugas masing-masing. Ada dua tugas utama yang dihadapi. Yang pertama adalah mengirimkan tenaga untuk membangun kota naga kekaisaran. Yang kedua adalah mengirimkan pasukan untuk benar-benar menyatukan benua hutan belantara surgawi. Keluarga Xie telah menyegel diri mereka sendiri dan istana kaisar langit surgawi telah dihancurkan. Pasukan Tuan yang benar-benar memiliki kaisar hampir semuanya berasal dari aliansi naga. Namun, masih ada banyak kekuatan lain, besar dan kecil, di bawah kekuatan Tuan. Semua kekuatan ini harus berada di tangan aliansi naga. Seluruh benua hutan belantara surgawi harus berada di tangan mereka.